Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Minggu ini merupakan minggu keempat perkuliahan, di mana materi minggu ini adalah Introduction to Probability. Nah, di minggu ini kita akan membahas probabilitas pengantarnya terlebih dahulu. Sebelum masuk ke materi, kalau misalnya kita mendengar kata probability atau probabilitas, biasanya apa sih yang terlintas di pikiran kita kalau mendengar kata tersebut? Ya, biasanya probabilitas itu yang pertama, kemungkinan. Kemudian, ketika kita bicara kemungkinan, berarti di sana ada yang namanya ketidakpastian. Ketidakpastian ya. Selain itu apalagi nih? Nah, kalau ada kemungkinan, ada ketidakpastian, berikutnya berarti ada peluang, gitu ya. Oke, kita akan masuk ke satu persatu ke materi kita hari ini. Nah, di sini kita berbicara ketidakpastian. Nah, kalau kita lihat di slide ini, manajer seringkali mendasarkan keputusan mereka kepada analisis ketidakpastian. Contohnya bagaimana? Contohnya misalnya nih, seberapa besar sih kemungkinan penjualan itu akan turun jika kita menaikkan harga? Jadi, ketika kita akan memutuskan menaikkan harga, kita harus membuat analisis nih, kira-kira kalau kita menaikkan harga, akankah menurunkan penjualan atau tidak? Atau ketika kita mau mengganti sistem baru nih di kantor kita, misalnya ya, untuk mengganti suatu sistem yang baru itu kan ada biaya yang akan dikeluarkan. Apakah biaya yang akan kita keluarkan ketika mengganti sistem baru itu sebanding nih dengan peningkatan produktivitas karena adanya perubahan sistem gitu ya. Jadi memang analisis ketidakpastian ini membantu membuat keputusan, oh diganti atau enggak, oh dinaikkan harga atau enggak, oh baiknya kita investasi atau enggak gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke probabilitas. Probabilitas itu sebenarnya apa sih gitu ya. Nah, tadi kan kita udah bilang probabilitas itu yang terlintas, kemungkinan, ketidakpastian, kemudian di antara kemungkinan dan ketidakpastian itu otomatis akan ada peluang gitu ya. Nah, probabilitas sendiri adalah ya tadi suatu ketidakpastian atau nilai peluang. Peluang apa? Peluang yang muncul karena adanya ketidakpastian gitu ya. Nah, kalau kita bicara probabilitas, ada skalanya tersendiri. Nilai probabilitas itu skalanya antara 0 sampai dengan 1 gitu ya. Jadi kalau kita lihat nih nilainya probabilitas, skalanya itu berada di antara 0 dan 1. Nah, jadi kalau misalnya kita menghitung nilai probabilitas, mungkin nggak hasilnya lebih dari 1? Enggak, karena skalanya paling tinggi 1 dan paling kecil 0 gitu ya. Nah, di tengah-tengah antara 0 dan 1 ini kan ada nilai 0,5 ya. Ini artinya gimana? Oke, kita lihat ya. Kalau 0, artinya kalau nilai probabilitasnya 0, artinya kejadian itu atau peluang tidak mungkin terjadi gitu ya. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin terjadi. Nah, sementara kalau probabilitasnya bernilai 1, itu sudah pasti terjadi. Karena 1 nilai yang tertinggi. Nah, kalau 0,5 gimana? Kalau 0,5 ya berarti 50-50. Bisa terjadi, bisa tidak. Gitu ya. Bisa tidak. Nah, sekarang kalau nilai probabilitas itu kita hitung ternyata nilainya lebih dari 0,5, peluang terjadinya itu semakin besar. Jadi ketika dia mendekati nilai 1, peluang terjadinya itu semakin besar. Sementara kalau nilai probabilitas itu di bawah 0,5,
peluang terjadinya itu semakin kecil. Artinya ketika nilainya itu mendekati nol, nah peluang terjadinya itu semakin kecil. Atau mungkin nggak nilai probabilitas tuh di bawah nol. Di bawah nol berarti negatif ya. Nggak mungkin. Kenapa? Karena nilai nol aja udah tidak mungkin terjadi itu, tidak mungkin kejadian, tidak ada peluang. Nah, kalau negatif ya otomatis nggak mungkin gitu ya. Oke. Nah, ini ya ukuran numerik dari kemungkinan terjadinya. Seperti yang saya bilang tadi, kalau 0 itu tidak mungkin terjadi, 1 itu ya udah pasti terjadi gitu ya. Nah, di dalam probabilitas itu sendiri ada istilah statistical experiment. Apa nih statistical experiment? Nah, kalau kita dengar eksperimen biasanya tuh ilmu-ilmu fisika misalnya gitu ya, bereksperimen atau kimia gitu ya. Nah, ternyata di statistik juga ada eksperimen. Eksperimennya untuk apa sih? Nah, eksperimen atau percobaan ini digunakan untuk menentukan hasil probabilitas. Jadi hasil kemungkinannya itu berapa sih kemungkinan terjadinya gitu ya. Uh, Nah, di statistik, di percobaan statistik atau statistik eksperimen itu, percobaan bisa dilakukan berulang atau percobaan diulang dengan cara yang sama. Hasilnya bisa jadi berbeda, hasilnya bisa jadi sama dengan sebelumnya atau hasilnya jauh berbeda dengan sebelumnya. Nah, oleh karena itu, eksperimen dalam statistik itu kita sebut dengan eksperimen acak atau eksperimen random, ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, di dalam random eksperimen tadi ya ada istilah-istilah di mana kita sebut sample space. Sample space itu adalah kumpulan dari semua hasil percobaan kita. Kemudian ada yang namanya sample point. Nah, sample point itu adalah hasil percobaannya, hasilnya ya, hasil yang keluar. Kalau sample space itu kumpulan semua hasil gitu ya. Contohnya gimana nih? Nah, contohnya koin. Koin itu apa kemungkinan hasil yang keluar kalau koin? Kemungkinannya hasil yang keluar adalah ya baik sisi depan atau sisi belakangnya si koin ya, atau sisi gambar angka gitu ya. Nah, atau misalnya dadu. Dadu itu apa sih kemungkinan hasil yang keluar? Dadu itu kan nilainya ada angka 1, 2, 3 sampai dengan 6. Berarti kumpulan atau eksperimen outcome-nya itu adalah ya angka 1 sampai dengan 6 gitu ya. Bisa jadi ketika kita lempar dadu yang keluar hasilnya 2, bisa jadi 3, bisa jadi 6 gitu ya. Nah, atau dalam permainan sepak bola, apa aja sih hasilnya yang memungkinkan? Ya ada 3. Kalau nggak menang, ya kalah. Kalau nggak menang atau kalah berarti seri gitu ya. Nah, sekarang misal contoh, kita punya satu koin. Koin ini akan kita lakukan percobaan sebanyak 2 kali lemparan. 2 kali lemparan. Oke, nah kira-kira kalau kita melakukan 2 kali lemparan koin, berapa sih hasil percobaan yang bisa kita dapatkan? Nah, untuk mengetahui itu kita bisa hitung gitu ya. Koin itu kan ada sisi depan dan sisi belakang ya. Otomatis hasil eksperimen atau hasil percobaan yang akan muncul dari lemparan satu koin itu apa aja? Tadi sisi depan, head, atau sisi belakangnya, tail gitu ya. Atau gambar dan angka lah. Di sini kita head dan tail. Nah, mau di lemparan pertama atau lemparan kedua, itu kan tetap hasilnya antara dua ini ya. Cuman 2 hasil eksperimennya. Nah, nanti gimana cara menghitungnya? Kita lihat dulu ya. Kita gambarkan dulu ke dalam diagram pohon namanya. Oke, tree diagram. Ini kita punya koin. Satu koin. Langkah pertama, apa yang kita lakukan? Kita lempar. Lemparan pertama ya.
Oke, ketika koin kita lempar pertama kali, hasil yang mungkin muncul adalah eh, bisa jadi keluar sisi depan nih, ya, atau muncul sisi belakang si angka gitu ya di langkah pertama, kemungkinan yang bisa muncul. Nah, kemudian kita lakukan lagi langkah kedua. Langkah kedua ngapain nih? Ya lempar lagi, lemparan kedua ya. Nah, di lemparan yang kedua, ketika lemparan pertama itu menghasilkan sisi depan koin, di lemparan kedua bisa jadi yang sisi depan ini keluar ya bagian depan lagi. Atau ketika lemparan pertama itu muncul sisi depan, bisa jadi ketika kita lempar lagi muncul bagian belakangnya gitu ya. Nah, sekarang apalagi nih kemungkinan masih ada nggak? Ada. Ketika di lemparan pertama itu sisi belakang yang muncul, di lemparan kedua bisa jadi yang muncul adalah bagian depannya koin. Atau di lemparan pertama itu sisi belakang koin, di lemparan kedua ya munculnya sisi belakang juga gitu ya. Angkanya lagi nih. Nah, sehingga nah sekarang kan ini udah langkah kedua ya. Ada nggak peluang lain selain ini nih? Depan-depan, depan belakang, belakang depan, belakang belakang gitu. Nggak ada kan ya? Selesai. Artinya eksperimen outcome-nya yang dihasilkan tuh ada 4. Yang pertama, ketika kita lempar pertama kali muncul bagian depan, kita di lemparan kedua muncul lagi bagian depan koin. Hasil yang kedua adalah ketika lemparan pertama muncul bagian depan, kemungkinan di lemparan kedua bisa jadi sisi belakang koin yang muncul ya, head and tail. Nah, kemungkinan ketiga apa nih? Ketika kita lempar pertama muncul bagian belakang, lemparan kedua muncul bagian depan. Atau di lemparan pertama bagian belakang, di lemparan kedua bagian belakang juga. Nah, artinya eksperimen outcome-nya ada 4. 4 tuh apa aja ya? Ini head-head, head-tail, tail-head, dan tail-tail. Nah, bisa nggak tanpa membuat diagram pohon kita menghitung berapa sih eksperimen outcome-nya? Bisa. Nah, di langkah yang pertama ini kita sebut aja dia sebagai N1. Ketika kita lempar koin pertama kali, yang kemungkinan yang muncul hasilnya adalah head and tail, artinya ada 2 ya, ada 2. Nah, di langkah yang kedua, kemungkinan yang muncul adalah sama kan head dan tail juga, walaupun posisinya ya nanti berbeda-beda ya, tapi kan tetap 2 ya. Nah, artinya kita bisa menghitung eksperimen outcome-nya dengan cara N1 kita kali dengan N2. Ini 2 dikali 2 berarti ada 4. Tanpa kita membuat diagram tree ya. Dengan kita membuat diagram pohon, kita bisa tahu 4 tuh apa aja gitu ya. Nah, ini tadi nih. Oke, kita lanjut ya. Nah, gimana kalau misalnya kita melakukan 3 kali lemparan? Kalau 3 kali lemparan ya tinggal ada N3. N3 ini kemungkinan yang muncul kan ya udah pasti sisi depan dan sisi belakang lagi ya. Kita kali 2 lagi di sininya. Berarti 8 eksperimen outcome. Di head ini nanti bercabang lagi jadi head and tail, ini tail head and tail lagi gitu ya. Nanti sampai 8 gitu eksperimen outcome-nya. Oke, nah sekarang kita lihat contoh lain nih. Bradley Investment. Bradley telah berinvestasi di 2 saham, Markley Oil dan Colin Mining. Bentar ya. Oke, jadi dia itu akan berinvestasi di 2 saham, di mana saja? Di oil dan juga di tambang. Ya, di minyak dan di tambang. Nah, si Bradley ini telah menentukan bahwa kemungkinan hasil dari investasi ini selama 3 bulan dari sekarang adalah, nah jadi si Bradley ini
sudah memprediksi nih kemungkinan hasil investasi dia selama 3 bulan dari sekarang. Apakah akan untung, ataukah dia akan rugi. Nah, ini dalam $1.000 ya, artinya dia membuat prediksi kalau di oil itu ada 4 kemungkinan hasilnya. Yang pertama, dia untung 10.000, atau dia untung 5.000, tidak untung sama sekali, dan rugi 20.000. Kehilangan 20.000 ya. Nah, di tambang dia bikin 2 prediksi kemungkinan. Yang pertama, dia untung 8.000 atau dia rugi 2.000 ya. Nah, sekarang berapa nih kira-kira eksperimen outcome-nya? Nah, di oil tadi kan si Bradley ini membuat prediksi ada 4. Untung 10, untung 5, tidak untung tidak rugi, dan rugi 20. Artinya ada 4 hasil yang dia prediksi, kemungkinan ya. Nah, kemudian di mining, apa aja tadi? Di mining itu untung 8 dan rugi 2. Berarti ada 2 kemungkinan kan? Nah, kita menghitung eksperimen outcome-nya gimana? Ya tinggal kita kali aja ini 2 nih. Dapat hasilnya 8. Nah, kita pengen tahu nih, 8 tuh apa aja sih gitu. Kita buatkan ke dalam diagram pohon. Sama seperti koin tadi. Ini Bradley investment. Nah, langkah pertama dia investasi di oil ya. Kemudian yang langkah kedua dia investasi di mining, di tambang. Nah, Bradley ini ketika dia invest di oil, kemungkinan yang pertama adalah dia mendapatkan keuntungan berapa tadi? 10 ya, 10.000. Nah, kemudian dia untung lagi berapa? 5. Oke. Kemudian yang ketiga, tidak untung dan tidak rugi, berarti 0. Yang terakhir kemungkinannya adalah dia loss 20 ya. Dia rugi 20 nih. Nah, yang kedua, dia invest juga nih di mining, eksperimen outcome. Oke, ketika di oil dia untung 10, di mining bisa jadi dia untung juga. Berapa untungnya? 8. Atau ketika dia di oil untung 10, bisa jadi di mining dia rugi. Berapa? 2. Nah, atau ketika di oil untung 5, di mining untung juga 8. Gitu ya. Ini loss 2. Lanjut, di oil dia nggak untung nggak rugi, di mining bisa jadi dia untung 8 dan rugi 2. Di oil dia rugi 20, di mining bisa jadi dia tetap untung 8 atau dia kehilangan atau rugi 2. Nah, sehingga benar nggak nih 8 hasilnya? Kita coba lihat satu persatu. Hasil yang pertama adalah di oil dia untung 10, di mining dia untung 8. 10 ini kan 10.000. Ini berarti oil untung 10.000, mining untung 8.000, sehingga menghasilkan keuntungan sebesar berapa? 18.000. Kemungkinan yang kedua apa? Di oil untung 10, di mining loss 2. Ya, berarti ini min 2. 10.000 dikurang 2.000 berarti dia masih untung 8.000 ya. Kemungkinan ketiga apa nih? Oil itu untung 5, di oil untung 5, di mining untung 8 gitu ya. Ini 5, ini 8. Dia masih mendapat untung 13.000. Yang keempat, oil untung 5, di mining dia loss 2. Masih untung, masih 3.000. Kemungkinan kelima,
oil tidak untung tidak rugi, di mining dia untung 8. Hasilnya masih untung ya 8.000. Kemudian di yang keenam, kemungkinan keenam apa nih? Oil tidak untung tidak rugi, ini ya. Di mining dia rugi 2. Nah, di sini udah mulai kelihatan nih. Oh, kemungkinan yang keenam ini dia rugi 2.000. Kemungkinan ketujuh, di oil loss 20, berarti min 20. Di mining dia untung 8. Tapi hasil akhirnya tetap loss. Berapa banyak? 12.000. Kemungkinan ke-8, oilnya loss 20, miningnya juga rugi 2. Otomatis kerugiannya 22.000. Nah, ini 8 eksperimen outcome dari prediksi yang sudah dia buat, baik di oil ataupun di mining gitu ya. Yang paling besar keuntungan yang kemungkinan keuntungan yang dia dapat 18.000 dan kemungkinan kerugian yang paling besar itu adalah 22.000 gitu ya. Oke, next. Ini ya, sama ya. Nah, lanjut. Menetapkan probabilitas. Nah, dalam menetapkan probabilitas ini ada persyaratan dasar yang harus kita perhatikan untuk menetapkan probabilitasnya. Yang pertama apa? Yang pertama adalah probabilitas yang ditetapkan untuk setiap hasil eksperimen atau setiap hasil percobaan itu nilainya harus 0, nilainya harus berada di antara 0 dan 1. Ini seperti skala yang tadi ya, dia harus berada di antara 0 dan 1. Lebih dari itu, berarti perhitungan kita salah. Di bawah 0 ya perhitungan kita juga salah gitu ya. Artinya nilai probabilitas tuh ya paling tinggi 1, paling kecil 0 gitu ya. Nah, kemudian jumlah probabilitas untuk semua hasil eksperimen kita itu harus hasilnya 1. Jadi kalau misalnya kita punya banyak eksperimen outcome, kayak contohnya si Bradley tadi, ada 8 eksperimen outcome. Nah, nilai probabilitasnya masing-masing itu harus berjumlah 1 kalau kita total. Jadi misalnya tadi di kemungkinan pertama dia untung 18.000. Ini probabilitasnya berapa persen nih atau berapa nih? 0,30 misalnya, di bawahnya berapa? Berapa sampai dengan eksperimen outcome yang ke-8 tadi ya, misalnya berapa di sini. Ini kalau kita total harus 1 jumlahnya. Ya, lebih dari itu ya ada perhitungan yang salah. Nah, sekarang kita akan melihat metode probabilitas. Ada 3 nih. Yang pertama, pendekatan klasik, classical method. Pendekatan klasik ini maksudnya gimana? Jadi pendekatan klasik ini adalah menetapkan probabilitas berdasarkan asumsi hasilnya itu sama gitu ya. Nah, nanti kita lihat setelah ini. Kemudian kalau metode atau pendekatan dengan frekuensi relatif ini sama dengan perhitungan kita ketika di pertemuan pertama yang frekuensi relatif ya. Nah, kalau frekuensi relatif ini berdasarkan apa? Berdasarkan data historis biasanya. Dia melihat data di masa lalu seperti apa. Nah, yang ketiga ada yang namanya subjektif. Namanya pendekatan subjektif, sudah pasti tidak ada rumus di sini. Tidak ada rumus, nggak ada rumusnya. Tidak ada perhitungannya. Maksudnya gimana nih? Jadi dari mana dapatnya probabilitasnya? Dari penilaian subjektif aja, gitu ya. Dari penilaian, apalagi selain penilaian dari pengamatan. Terus dari apa lagi? Ya berdasarkan feeling atau intuisinya ya. Oke. Kita lihat satu-satu. Contoh pendekatan klasik. Tadi pendekatan klasik itu dia menganggap bahwa setiap kemungkinan hasil itu bernilai sama, gitu ya. Misalnya nih, contohnya ini kita melempar dadu.
Lempar dadu itu kemungkinan hasil yang keluar apa? Angka 1 sampai dengan 6 ya. Nah, kemungkinan angka 1 atau angka 2 atau angka 3 sampai dengan angka 6 itu keluar berapa sih probabilitasnya? Nah, karena di sini pakai metode klasik dan sampel space-nya ini jumlahnya ada 6 ya, kita tinggal bagi rata masing-masingnya 1/6. Jadi angka 1 ini kemungkinan keluarnya 1/6, angka 2 ini 1/6, angka 3 ini 1/6, sampai angka ke-6 ini ya 1/6. Atau koin. Koin itu kan ada 2 eksperimen outcome. Ada head, ada tail gitu ya. Nah, kemungkinan yang keluar sisi depan berapa? Kalau pakai metode klasik ya berarti 1/2 ya, karena eksperimennya ada 2 eksperimen outcome-nya. Nah, kalau kemungkinan bagian tail yang keluar ya sama, 1/2 juga. Karena di klasik ini dia menganggap semua nilai kemungkinannya itu adalah sama gitu ya. Nah, kita lihat yang kedua. Yang kedua ini menggunakan metode relatif frekuensi. Nah, relatif frekuensi tadi berdasarkan apa? Berdasarkan data historis. Di sini ada contohnya Lucas Tool Rental. Lucas Tool Rental ingin menetapkan probabilitas pada jumlah pemoles mobil yang disewa setiap hari. Catatan kantor menunjukkan frekuensi sewa harian berikut selama 40 hari terakhir. Artinya ada data historisnya, kan? Data historis berdasarkan 40 hari terakhir nih, orang yang menyewa gitu ya. Nah, kolom pertama ini adalah jumlah pemoles mobil yang disewa. Mulai dari 0, 0 itu artinya nggak ada yang nyewa, sampai dengan 4. Ada 4 yang menyewa pemoles mobil. Nah, ini kemudian jumlah harinya. Artinya, yang tidak ketika tidak ada yang menyewa pemoles mobil, sebanyak berapa hari sih? Oh, ternyata 4 hari. Yang nyewa 1 sebanyak 6 hari. Disewa penyewanya ada 2 sebanyak 18 hari. Disewa 3 sebanyak 10 hari, sewa 4 sebanyak 2 hari. Nah, di sini kita akan menghitung probabilitasnya. Gimana caranya menghitung probabilitas? Ini jumlah hari kalau kita total, itu kan ada 40 ya. Kan catatannya 40 hari terakhir. Ini kalau kita total benar 40 ya. Nah, menghitung probabilitasnya yang pertama, ketika tidak ada yang menyewa sama sekali. Tadi ada 4 hari ya. 4 dibagi 40 gitu ya. Ini sama 0,10. Kemudian satu penyewa selama 6 hari, 6/40. Ini berarti 18/40, 10/40, dan ini 2/40. Nah, ini tinggal kita bagi nih berapa hasilnya masing-masing ya. Kita coba cari dulu ya. Ini berarti 0,15. Ini 0,45. Kemudian ini 0,25. Dan ini 0,05. Nah, kalau kita total probabilitasnya ini adalah 1 ya. Jadi benar ya, ketika probabilitas itu terdiri dari beberapa kemungkinan nih, di total itu jumlahnya harus tetap 1. Nah, ini dengan pendekatan frekuensi relatif. Kita lihat pendekatan yang ketiga. Ini ya. Pendekatan yang ketiga ini adalah pendekatan subjektif. Balik lagi tadi tidak ada rumusnya. Tidak ada rumus, dia berdasarkan pengamatan, berdasarkan feeling gitu ya. Itu ya, intuisi. Nih, berdasarkan intuisi, berdasarkan pengalamannya atau pengamatan dia sendiri gitu ya. Nah, misalnya contoh Bradley Investment tadi. Seorang analisis membuat perkiraan probabilitas berikut. Tadi kan kita udah dapat nih 8 kemungkinan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kemungkinan ke-7, ini ke-8.
tadi kan belum ada nilai probabilitasnya. Nah, ini dibuatlah nilai probabilitasnya berdasarkan apa? Berdasarkan pendekatan subjektif, nggak ada rumusnya. Jadi ditetapkanlah berdasarkan pengamatan, berdasarkan intuisinya, berdasarkan feelingnya bahwa kemungkinan dia mendapatkan untung berinvestasi di dua saham tersebut 18.000 itu 0,20 atau 20% kalau kita baca dalam persen ya. Kemungkinan yang kedua 0,08 atau 8%. Sehingga ketika kita total ini adalah hasilnya 1. Jadi walaupun metodenya menggunakan subjektif, itu ketika dijumlah juga tetap 1. Atau kalau misalnya sebelum masuk ke Bradley Investment ya, subjective method itu ketika dalam kehidupan sehari-hari bisa misalnya gini, kita akan memutuskan hari ini kita akan bawa payung atau enggak, atau hari ini kita akan bawa jas hujan atau enggak, gitu ya. Berdasarkan feeling aja. Kira-kira besok kayaknya bakalan hujan deh, gitu ya. Akhirnya kita bawa payung gitu ya. Nah, itu kan dari mana sih keputusan kita tuh kan diambil berdasarkan feeling kita, berdasarkan intuisi kita, atau berdasarkan pengamatan kita. Oh, beberapa hari ini hujan, kayaknya besok juga sama deh bawa payung deh. Nah, tingkat kemungkinan kita mempercayai besok hujan itu saya yakin nih besok hujan 80% lah. Kalau ditanya dari mana sih 80% itu ya nggak ada, berdasarkan intuisi aja gitu. Penilaian subjektif aja gitu ya. Oke ya. Nah, ini Bradley Investment, penetapan probabilitasnya berdasarkan pendekatan subjektif. Nah, kita lanjut ya. Nah, sekarang ada di namanya probabilitas itu ada yang namanya peristiwa dan kemungkinannya atau event. Peristiwa itu bisa kita sebut juga dengan event. Nah, gimana nih? Kita lihat. Setiap peristiwa itu akan mengumpulkan satu sampel point. Kemudian probabilitas pada event itu adalah sama dengan jumlah probabilitas dari sampel point. Oke, ini nanti bisa dibaca. Nah, kemudian kita akan lihat nih, apa sih peristiwa dan kemungkinannya itu. Yang pertama, contoh, Bradley Investment. Nah, ada kita sebutlah event M atau peristiwa M. Event M ini apa sih? Event M ini adalah investasi di oil yang profit. Ingat ya, di sini yang profit saja. Nah, di sini kan yang di-highlight adalah oil saja, tanpa memandang di mining. Nah, kita lihat tadi eksperimen outcome kita. Maclay Oil yang profit itu ada di mana aja? Ada di eksperimen outcome yang pertama, ada di yang kedua, ada di yang ketiga, dan yang keempat. Ya. Nah, berarti event M ini isinya adalah yang ini 10,8, 10,-2, 5,8, dan 5,-2. Ini oilnya semuanya profit ya. Nah, probabilitasnya berapa nih? Probabilitas dari CM. Kita lihat probability dari masing-masing ini. Probabilitas dari eksperimen outcome yang pertama berapa? 0,20. Kita tambah dengan yang kedua, 0,08. Ditambah lagi dengan yang ketiga, 0,16. Ditambah lagi dengan yang keempat, 0,26. Ketika kita total, dapat hasilnya 0,70. Artinya, si event M ini kemungkinan atau probabilitasnya terjadi sebesar 0,70 atau 70%. Gitu ya. Nah, kita lihat next. Gimana kalau misalnya kita lihat di mining, investasi dia di tambang yang profit saja. Tanpa kita melihat si oil ya. Nah, kalau kita lihat di eksperimen outcome, yang miningnya profit itu ada di yang pertama nih ya, kemudian yang ketiga, kemudian yang kelima ya, di yang ketujuh nih ya, 888.
Artinya, event M ini berisikan eksperimen outcome yang pertama tadi 10,8. Ini dia profit, profit, profit. Miningnya saja. Nah, untuk menghitung probabilitasnya, karena tadi sudah ada masing-masing nilai probabilitasnya, tinggal kita jumlah. Eksperimen outcome yang pertama 0,20 ditambah dengan yang 3 0,16 ditambah lagi dengan yang kelima tadi 0,10 tambah dengan yang ketujuh 0,02. Ketika kita jumlah hasilnya adalah 0,48. Artinya probabilitas untuk si investasi tambangnya itu profit sebesar 0,48 atau 48%. Ya. Nah, kita lanjut. Ini beberapa hubungan probabilitas dasar ya. Nah, jadi ada beberapa hubungan probabilitas dasar apa aja nih? Yang pertama kita sebut dia dengan komplement dari event. Yang kedua adalah gabungan. Yang ketiga adalah irisan ini ya, ini harusnya di bawah ya. Yang ketiga itu irisan, ini yang ketiga. Yang keempat itu adalah saling lepas dari dua event atau mutually eksklusif. Oke, nah komplement. Komplementnya apa nih? Nah, komplement dari event A adalah anggota yang bukan termasuk event A. Jadi kalau misalnya di dalam lingkaran ini adalah event A, nah di luar lingkaran ini, nah dia adalah komplement dari A. Nah, kita menotasikannya seperti ini ya. A pangkat C. Nah, ini bacanya komplement A. Contohnya gimana? Nah, contohnya, misalnya kita punya kartu remi. Kita tahu kartu remi ini berjumlah 52 ya. Totalnya ada 52 kartu. Artinya berbeda-beda nih 52. Artinya sampel space-nya itu ada 52. Nah, sekarang kita diminta nih, hitunglah probabilitas dari A. Event A ini apa sih? Event A ini adalah kartu as merah. Kartu as merah tuh ada apa aja? Ini ya, as wajik dan as hati ya. Semua kartu remi ada 52. Event A itu ada 2, hati dan wajik. Ada 2. Nah, sekarang gimana kita cari probabilitasnya? Ya, tinggal kita bagi 2 dari event A, kita bagi dengan semua jumlah sampel space-nya, ada 52. Sehingga kita mendapat probabilitasnya sebesar 0,038, atau kalau kita bulatkan ini menjadi 0,4. Artinya 4% probabilitas dari event A. Nah, sekarang probabilitas komplement dari A. Artinya yang bukan termasuk as merah. Berarti kan sisanya nih. Kalau as merah ada 2, berarti komplement A itu nilainya adalah 52 kurang 2. Ada 50 ya. Nah, gimana cara kita mencari probabilitasnya? Yang pertama, kita ingat nilai probabilitas tuh semua kalau di total nilainya adalah 1. Ya tinggal kita kurang aja, 1 dikurang dengan si event A tadi. Berarti kita dapat hasilnya 0,96 sekian. Atau kita cari dengan cara yang sama dengan menghitung probabilitas A. Nah, probabilitas dari komplement A yaitu berapa nih jumlah komplement A? 50. Sampel space-nya ada 52. Ketika kita bagi sama hasilnya ya dengan cara yang di atas. Nah, ini untuk menghitung komplement dari event. Nah, sekarang lanjut. Sekarang ada lagi istilahnya hubungan yang kedua, yaitu gabungan. Gabungan dari event A dan B adalah event yang berisi semua hasil percobaan yang merupakan anggota dari event, yaitu event A atau B atau keduanya. Jadi, yang namanya gabungan itu udah pasti ada kata atau. Ada kata atau. Nah, dinotasikannya seperti ini ya. Ini bacanya A gabungan B. Kalau kita lihat ini kan kayak U hurufnya. Nah, kita ambil aja dari kata atau tuh belakangnya U kan untuk mengingat ya. Kalau misalnya ada kata atau itu berarti kita berbicara tentang gabungan ya. Nah, contoh balik lagi ke contoh si Bradley Investment tadi.
Misalnya nih, tadi kita udah punya event M, oil yang profit, event C itu mining yang profit. Nah, kalau misalnya M gabungan C, berarti oil profit atau mining profit atau keduanya, gitu ya. Nah, artinya kalau gabungan dari oil profit dan bukan dan ya, sorry. Kalau gabungan dari oil profit atau mining profit atau keduanya, berarti kita lihat nih. Oil yang profit ada apa aja tadi? 10,8 yang ini ya. Kemudian oke, 10,2 ini ya sudah masuk. Kemudian 5,8 dan 5,2. Ini kan oil yang profit semua nih, 10, 10, 5, 5. Atau mining yang profit. Mining yang profit di mana nih? 10,8 udah masuk karena dia gabungan, nggak usah kita tulis dua kali. Cukup ini aja. Kemudian ini mining yang profit ya, 5,8 sudah ada juga di sini. Kemudian mana lagi? 0,8 ini ya. Nah, kita tulis. Kemudian di mana lagi? Di sini min 20,8. Berapa probabilitasnya masing-masing? Kita tinggal lihat. Yang ini itu 0,20. Kita tambah dengan yang berikutnya 0,08. Sampai kita tambah dengan yang min 20,8 itu adalah 0,02. Ketika kita total, hasilnya adalah 0,82. Artinya, gabungan dari oil profit atau mining profit atau dua-duanya profit itu probabilitasnya adalah 0,82 atau 82%. Oke. Nah, itu untuk gabungan. Nah, yang ketiga, hubungannya tadi namanya irisan. Irisan dari event A dan B adalah semua dari sampel point yang merupakan anggota keduanya dari A dan B. Nah, ingat di sini kata-katanya dan. Kalau gabungan tadi pakai atau, kalau irisan itu pakai dan. Nah, irisan dari event A dan B dinotasikan dengan A irisan B. Nah, kita lihat notasinya di sini kayak huruf N ya. Nah, kita ambil aja nih dari kata dan belakangnya huruf N untuk gampang mengingatnya ya. Jadi kalau ada ini dan kata-katanya dan itu berarti kita akan bicara tentang irisan. Irisan itu kan dia adalah anggota A dan juga anggota B. Berarti di sini nih posisinya. Nah, kalau kita lihat di Bradley Investment tadi, event M oil yang profit, C mining yang profit, M irisan C adalah oil yang untung dan mining yang juga untung. Artinya di oil dia untung, berarti ini. Di mining dia untung juga, berarti ini ya. Kemudian mana lagi? Ini. Oke ya. Ada lagi nggak? Nggak ada. Nggak ada ya yang dua-duanya sama-sama untung. Benar ya, 10,8 dan 5,8. Probabilitas masing-masingnya berapa? Yang satu 0,20, yang satu 0,16. Ketika kita total, hasilnya adalah 0,36. Jadi probabilitas dari irisan M dan C adalah 0,36 atau 36%. Oke ya. Nah, kita lanjut di, ada yang namanya hukum tambahan. Karena tadi kita lihat mencari probabilitasnya gabungan itu kan ditambah-tambah-tambah kan. Ada hukum tambahan. Hukum tambahan ini alternatif lain. Menghitung probabilitas dari gabungan ya dengan diketahuinya hasil dari irisan gitu ya. Jadi kita boleh pakai rumus yang tadi, probabilitasnya kita tambah atau dengan rumus seperti ini. Probabilitas A gabungan B adalah probabilitas A kita tambah dengan B, kita kurang dengan probabilitas dari irisan A dan B. Oke. Nah, contoh ke si Bradley tadi, kita punya event M dan C, kita akan mencari gabungan dari M atau C, atau keduanya.
kita udah punya tadi hasil probabilitas dari M, itu 0,70. Hasil probabilitas dari C itu 0,48. Nah, kemudian probabilitas dari irisan M dan C itu adalah 0,36 yang tadi barusan kita hitung ya. Nah, kalau kita pakai additional law atau hukum tambahan, hasilnya yaitu tinggal kita tambah probabilitas M 70 ditambah dengan probabilitas C 0,48 dikurang dengan irisannya adalah 0,36. Hasilnya sama 0,82 dengan gabungan yang sebelumnya sudah kita hitung gitu ya. Oke ya. Kita lanjut. Nah, sekarang hubungan yang terakhir nih, mutually eksklusif. Mutually eksklusif ini atau saling lepas. Kelihatan ya dari gambarnya, mereka saling lepas nih. Nah, dua event dikatakan mutually eksklusif jika kedua event tersebut tidak ada anggota yang merupakan anggota pada kedua event. Artinya, dia dikatakan mutually eksklusif kalau irisannya nilainya adalah 0. Probabilitas irisan A dan B itu 0 karena nggak ada yang beririsan ya, karena dia saling lepas. Nah, di mutually eksklusif event ini, nah ini tadi ya, ketika nilai irisannya adalah 0. Nah, kita bisa mencari dengan apa? Dengan hukum tambahan tadi. Probabilitas A gabungan B sama dengan probabilitas A ditambah probabilitas B dikurang dengan probabilitas A irisan B. Ini udah pasti kan nilainya 0 ya. Jadi rumusnya bisa kita pakai ini. Ini untuk menghitung berapa sih probabilitas mereka saling lepas gitu ya. Tapi kalau misalnya irisannya itu tidak bernilai 0 ya berarti hubungannya bukan mutually eksklusif. Nggak perlu kita cari berapa probabilitasnya. Oke, contoh di sini masih kartu remi. Nah, event A itu adalah kartu as merah, sama kayak yang pertama tadi, as merah ini. Kemudian event B adalah kartu king. King itu tidak disebut merah atau hitam, berarti semuanya ya. Ini, dan ini. Ada 4. Ini ada 2. Ini ada 4. Nah, berapa nih? Sebelum kita menghitung probabilitasnya, hubungannya mutually eksklusif atau tidak? Nah, udah pasti event A ini tidak akan beririsan dengan event B. Ya, nah berarti hubungannya mutually eksklusif. Bisa kita hitung berapa probabilitasnya. Nah, kalau event A itu tadi udah kita hitung dapat 0,0385. Nah, event B si kartu king ini kita hasilnya adalah 0,0769. Sehingga hasil probabilitas mutually eksklusifnya adalah probabilitas A gabungan B sama dengan probabilitas A, tinggal kita tambah sama B, hasilnya adalah 0,1154. Gitu ya. Oke, next. Nah, sementara kalau case-nya di Bradley tadi, dia karena ada irisan, anggotanya beririsan, sehingga dia bukan hubungannya bukan mutually eksklusif. Berarti tidak perlu kita hitung, tidak bisa kita hitung probabilitasnya. Oke, probabilitas kondisional ini adalah probabilitas dengan kondisi tertentu. Kondisi tertentu ini gimana nih maksudnya? Ada syaratnya, gitu ya. Nah, probabilitas kondisional ini misalnya probabilitas kondisional terjadi bahwa event A akan terjadi dengan syarat si B ini sudah terjadi terlebih dahulu gitu ya. Jadi ada syaratnya. Kalau B nggak terjadi ya A nggak akan terjadi. Nah, penulisannya gimana? Penulisannya seperti ini. Ini dibacanya adalah probabilitas A terhadap B gitu ya. Nah, sekarang gimana cara menghitung probabilitas kondisional ini? Menghitungnya bisa dengan rumus probabilitas A irisan B dibagi dengan probabilitas B. Kita perhatikan yang mana yang menjadi syarat. Yang menjadi syarat kan di sini yang B.
berarti B ini posisinya di belakang di sini ya. Nah, si B ini akan menjadi pembaginya ya, gitu ya. Nah, kita lihat contoh. Contoh probabilitas kondisional. Case-nya Bradley Investment, tadi ada event M, oil, C, Colin Mining Profit. Nah, kemudian probabilitas C terhadap M, artinya probabilitas untuk mining ini profit bisa terjadi kalau oil sudah terjadi terlebih dahulu. Oil profitnya itu sudah terjadi terlebih dahulu. Nah, gimana kita menghitungnya? Kita kembali ke rumusnya tadi. Probabilitas C terhadap M adalah probabilitas C dengan irisan M dibagi dengan probabilitas M, karena yang menjadi syarat adalah M. Nah, kita udah hitung nih, M irisan C nilainya adalah 0,36 tadi. Nah, probabilitas M-nya aja itu adalah 0,70. Kita bagi dua-duanya, sehingga kita dapat hasilnya 0,5143. Artinya, probabilitas kondisional ini di case-nya Bradley Investment, kita mendapatkan nilainya 0,51 atau 51%. Ya, oke ya. Nah, di barusan yang kita cari, kan ada yang dibagi itu, otomatis akan ada yang namanya hukum perkalian. Ini alternatif mencari ya. Kalau tadi alternatif cari gabungan kita bisa pakai hukum tambahan, nah ini kita menghitung irisan, kita bisa menggunakan hukum perkalian. Gimana caranya? Yaitu probabilitas A irisan B bisa kita cari dengan apa? Probabilitas B kita kali dengan probabilitas A terhadap B. Artinya kita udah punya nilai ini dulu nih, nilai probabilitas yang bersyarat. Nah, kita lihat nih, di sini yang menjadi syarat adalah B, sehingga pengalinya juga si probabilitas B. Gimana kalau kebalikannya? A yang menjadi syarat, event B itu terjadi. Berarti si pengalinya ini adalah A, gitu ya. Sama kalau misalnya kita mencari probabilitas B terhadap A. Rumusnya kan akan menjadi probabilitas A irisan B atau B irisan A itu sama aja ya, dibagi dengan probabilitas A ya. Ketika kita cari dalam bentuk irisan, dia menjadi hukum perkalian gitu ya. Nah, contoh yang tadi Bradley. Nah, kita mencari irisan M dan N. Kita udah punya hasilnya probabilitas M itu 70, probabilitas C terhadap M itu 0,51. Nah, sehingga ketika kita cari irisannya, tinggal kita kali 0,70 dikali 0,51. Kita dapat hasilnya 0,36. Hasil ini sama hasilnya dengan yang kita cari sebelumnya. M irisan C juga dengan rumus apa? Dengan rumus yang tambah-tambahan tadi, probabilitasnya berapa kita tambahkan dapat 0,36. Nah, kita pakai hukum perkalian itu juga sama, dapatnya 0,36 ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang kita next nih. Next itu adalah kita akan membuat yang namanya tabel probabilitas bersama atau joint probability. Nah, kita kan udah dapat atau udah menghitung nih probabilitas-probabilitas tadi ketika M profit dan C profit juga, berapa probabilitasnya. M profit tapi C-nya tidak profit berapa. Nah, sekarang kita buat nih di kolom pertama itu adalah si oil, investasi di oil. Investasi di oil itu kan kemungkinannya ada dua. Kalau tidak profit ya tidak profit. Kalau kalau yang pertama itu profit, yang kedua adalah tidak profit. Kita bisa lambangkan yang profit tadi dengan event M, berarti yang tidak profit itu adalah komplement dari M. Di mining juga sama, yang profit itu adalah event C, yang tidak profit berarti komplement dari C.
Nah, ketika oil profit dan Colin mining juga profit, kita dapat tadi hasilnya adalah 0,36. Kita tinggal masukin nih ke tabelnya. Nah, ketika si oil profit, si miningnya tidak profit, itu kita dapat 0,34. Benar nggak sih 0,34? Ini kita udah hitung belum ya tadi? Kalau belum, nah kita coba lihat nih. 0,34. Oke, ada di sini berarti ya. Kayaknya ini kita udah hitung tadi ya, 0,34 di sebelumnya, nanti bisa dilihat di slide-nya. Nah, kemudian kalau ini kan memang kita belum hitung nih. Ketika oilnya tidak profit, sementara si miningnya itu profit. 0,12, benar nggak nih? Si oilnya tidak profit, si miningnya profit. Berarti ada di sini 0,8 dan ini ya, min 20,8. Probabilitasnya 10 dan 0,02. Benar ya, 12. Kemudian si oilnya tidak profit dan miningnya juga tidak profit. Berarti ada di sini nih. Dua-duanya tidak profit. Ada di ini dan yang ini. Probabilitasnya 0,12 dan 0,06. Sehingga di sini adalah 0,18. Kalau kita total ke samping 0,36 ditambah 0,34 hasilnya adalah 70. Ini kita tambah ke samping hasilnya 0,30. Ketika kita total probabilitasnya 1. Ini juga sama, kita jumlahkan ke bawah 0,48, yang not profit kita jumlah ke bawah 0,52, sehingga kita jumlah ke samping juga hasilnya adalah probabilitasnya 1, gitu ya. Nah, coba kita lihat contoh lain untuk join probabilitas. Nah, misalnya di sini ada contoh hasil penelitian seorang agen asuransi terhadap 300 pelanggan. Oke. Jadi dia mensurvei 300 pelanggan nih, terdiri dari 195 yang mampu secara finansial dan sisanya 105 orang berarti ya tidak mampu secara finansial. Nah, yang mampu secara finansial ini ada 30 orang yang tidak mau. Tidak mau apa? Tidak mau membeli polis asuransi. Dan 90 orang yang tidak mampu secara finansial nggak mau membeli asuransi. Ya. Oke, nah ini kalau misalnya kita buatkan tabelnya, yang tidak mampu secara finansial tadi ada 105 orang. Yang mampu secara finansial ada 195. Dari 195 ini yang memutuskan tidak membeli asuransi ada 30, dari 105 yang memutuskan tidak membeli asuransi ada 90, sehingga kita total 120. Nah, lantas yang membeli berapa? Berarti yang membeli ini sisanya dari yang tidak membeli. Oke ya. Nah, ini ya. Ini tadi 90, ini tadi 30, totalnya 120. Ini tadi 105, ini ada berapa tadi ya? 195 ya, karena di total 300. Nah, ini kan artinya sisanya nih, di yang membeli asuransi. Dari 300 yang tidak membeli 120, berarti yang membeli adalah 180. Kalau dari 105 orang yang tidak mampu itu 90 orang yang tidak membeli, artinya membeli adalah sisanya 105 kita kurang dengan 90, sehingga hasilnya adalah 15 orang ya. Nah, ini sama, 195 yang tidak beli 30 berarti ini sisanya 165. Ketika kita total menjadi 180. Ini kita total ke samping 300, total ke bawah 300. Nah, ini baru dari data ya, data hasil survei. Hasil survei terhadap 300 pelanggan. Nah, sekarang gimana kalau kita tuangkan data ini ke dalam tabel joint probability? Artinya kita harus mencari probabilitas masing-masingnya berapa gitu ya. Nah, tadi kita punya kita agen asuransinya sudah melakukan survei terhadap 300 pelanggan.
Nah, yang tidak mampu secara finansial dan tidak membeli asuransi probabilitasnya berapa? Nah, kita lihat yang tidak mampu dan tidak beli itu ada 90 nih. Artinya mencarinya kita tinggal 90 dibagi 300. Hasilnya adalah 0,30. Nah, kemudian ini mampu secara finansial dan tidak membeli asuransi. Berarti ini adalah 30 dibagi 300. Ini hasilnya adalah 0,10. Ini kalau kita total adalah 0,40. Nah, di sini membeli asuransi. Dia tidak mampu finansial dan membeli asuransi. Berarti 15 dibagi 300. Hasilnya adalah 0,05. Nah, ini 165 kita bagi 300. Hasilnya adalah dibagi 300, 0,55. Sehingga ini kalau kita total ke bawah 0,60. Kita total ke samping ini dapatnya 1. Nah, kalau ini 0,35, ini 0,65. Kita total ke bawah hasilnya juga 1 probabilitasnya ya. Artinya benar nih kita ngitungnya. Nah, ini contoh kita membuat tabel join probability dari awal, dari data awal yang tadi ini ya. Kita buat tabel biasanya dulu, kemudian tabel join probability-nya. Oke ya. Nah, ini ya contohnya. Oke, next. Ada yang namanya independent event. Ketika kita mendengar kata independent, yang terlintas di kepala apa nih? Independent. Mandiri biasanya gitu ya. Atau tidak bergantung. Atau tidak dipengaruhi. Kalau ingat pelajaran matematik di semester sebelumnya ada variabel dependen, ada variabel independen. Variabel independen itu nilainya tidak berubah, tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Nah, independent event ini apabila probabilitas dari event A tidak berubah oleh adanya apa? Adanya event B gitu ya. Nah, maka dapat dikatakan si event A dan B itu independen kalau mereka tidak berubah nih. Si A ini nggak berubah dengan adanya si B gitu ya. Nah, dua event A dan B adalah independen jika probabilitas A terhadap B nilainya sama dengan probabilitas A. Atau probabilitas B terhadap A nilainya sama dengan probabilitas B. Jadi kita lihat nih, ini depannya A, dia sama dengan A. Kalau di depannya B, sini probabilitas B. Nah, ini ada multiplication law atau hukum perkalian untuk menghitung independent event ya. Nah, hukum perkalian ini digunakan untuk menguji apakah dua event itu dikatakan independen atau berdiri sendiri. Nah, bisa kita hitung dengan apa? Probabilitas A irisan B sama dengan probabilitas A dikali dengan probabilitas B. Nah, kalau kita lihat contoh di Bradley tadi, apakah si M dan C ini independen? Kita bisa hitung. Nah, apakah M irisan C ini sama dengan probabilitas M kita kali dengan C? Sama nggak ya? Nah, coba kita lihat. Nah, kita kan udah hitung dari awal tadi. M irisan C ini nilainya adalah 0,36. Probabilitas M saja itu 0,70. Probabilitas C saja adalah 0,48. Ketika kita kali si M dan C ini, kita dapat hasilnya adalah 0,34. Artinya, nggak sama nih. Ya, berarti M dan C untuk case Bradley investment ini adalah tidak independen ya, karena dipengaruhi si M ini dipengaruhi oleh C, C ini dipengaruhi oleh M gitu ya. Oke.
Nah, ini bisa dibaca, jadi nggak usah bingung antara hubungan mutually eksklusif dengan independen. Mutually eksklusif tadi saling lepas, artinya ketika tidak ada irisan di antara kedua event. Kalau independen ketika tidak terpengaruh nih event yang satu dengan event yang lainnya, gitu ya. Yang terakhir, kita bahas tentang Bayes theorem atau teorema Bayes. Nah, teorema Bayes ini apa nih? Kita menghitung probabilitas juga, ya. Jadi kita akan mulai. Jadi kita akan mulai dengan prior probabilities atau probabilitas awal. Nah, kapan kita menerapkan Bayes theorem ini? Ketika kita menerima informasi baru, ya. Jadi ketika kita sudah membuat nih kemungkinan, sudah menghitung probabilitas di awal, tapi seiring berjalannya waktu ada informasi baru menyebabkan kita harus merevisi perhitungan probabilitas kita itu, gitu ya. Nah, karena ada yang harus kita revisi itu kita terapkanlah si Bayes theorem ini. Misalnya malam ini nih, misalnya ini malam ya, malam ini saya berencana besok saya akan ke kampus misalnya, saya akan ke IBS. Saya memutuskan, balik lagi ke hujan ya, saya memutuskan besok nggak usah bawa payung deh, kayaknya besok nggak hujan. Tingkat keyakinan saya besok nggak hujan itu 80%. Jadi saya nggak akan bawa payung. Nah, artinya saya udah punya penilaian subjektif sendiri ya terhadap kemungkinan besok nggak hujan sebesar 80% atau 0,80. Nah, ketika saya bangun pagi-pagi, saya buka TV, ternyata ada prediksi BMKG bahwa hari ini akan terjadi hujan deras. Artinya, saya harus merevisi kemungkinan yang saya sudah buat tadi malam, bahwa saya tidak akan membawa payung. Dengan adanya informasi baru dari berita BMKG bahwa besok akan hujan lebat, berarti saya revisi nih. Oh, kemungkinan hari ini hujan adalah 80%, berbanding terbalik dengan kemungkinan awal yang sudah saya buat karena adanya informasi baru. Gitu ya. Nah, itu contoh sederhananya. Nah, kalau Bayes theorem ini ada revisi yang harus kita lakukan dari probabilitas awal yang sudah kita perhitungkan. Oke. Nah, ini probabilitas awal yang sudah kita buat, kemudian ada informasi baru yang masuk, kita terapkanlah si teorema Bayes ini, kemudian baru kita menghasilkan probabilitas akhirnya, posterior, setelah kita revisi, gitu ya. Nah, contoh. Di sini ada contoh LS Cloud, sebuah pusat perbelanjaan yang diusulkan akan memberikan persaingan kuat untuk bisnis pusat kota seperti LS Cloud. Jika pusat perbelanjaan sudah dibangun, pemilik LS Cloud ini merasa sebaiknya pindah deh ke pusat perbelanjaan gitu ya. Nah, pusat perbelanjaan tidak dapat dibangun ya kecuali perubahan zonasi disetujui oleh Dewan Kota. Jadi ada syarat dulu nih. Pusat perbelanjaan bisa dibangun kalau Dewan Kota setuju adanya perubahan zonasi, sorry. Nah, Badan Perencanaan harus terlebih dahulu membuat rekomendasi untuk menerima atau menentang perubahan zonasi kepada Dewan. Jadi sebelum si Dewan Kota menyetujui ini harus ada rekomendasi dulu dari Badan Perencanaan ya. Nah, artinya ada nih probabilitas awal ya. Nah, si LS Cloud ini akan membuat dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama kita sebut dengan A1, Dewan Kota menyetujui perubahan zonasi. Oke ya. Nah, kemungkinan kedua adalah tidak menyetujui. Nah, dia melakukan penilaian subjektif nih. Si Dewan Kota menyetujui itu besar probabilitasnya adalah 0,7, tidak menyetujui adalah 0,3. Artinya 70% menyetujui, 30% tidak disetujui. PD ini ya. Nah, kemudian Badan Perencanaan telah merekomendasikan perubahan zonasi. Tadi kan Dewan itu bisa menyetujui kalau ada rekomendasi dari Badan Perencanaan. Nah, rekomendasinya keluar nih dari Badan Perencanaan. Apa rekomendasinya? Ternyata rekomendasinya negatif, ya.
Nah, misalnya B adalah rekomendasi negatif dari Dewan Perencanaan. Nah, mengingat B ini telah terjadi, LS Cloud harus merevisi kemungkinan bahwa Dewan Kota menyetujui. Kenapa harus direvisi? Ya karena informasi baru yang dia terima ternyata Badan Perencanaan tuh nggak menyetujui, memberikan rekomendasi negatif atas perubahan zonasi. Nah, kemungkinan kan Dewan Kota menyetujui juga berubah, bukan lagi 0,7 dan 0,3 gitu ya. Nah, sekarang oke, sebelum masuk ke sini. Nah, sekarang ada probabilitas kondisional ya. Nah, sejarah masa lalu dengan Dewan Perencanaan dan Dewan Kota menunjukkan sebagai berikut. Tadi ya, sebelum keluar, oh bukan, tadi sebelum keluarnya probabilitas A1 itu adalah 0,7, probabilitas dari A2 adalah 0,3. Nah, sekarang probabilitas dari Dewan Perencanaan B terhadap A1 artinya B ini kan rekomendasi negatif ya, saya buat dulu. Rekomendasi negatif. Nah, probabilitas dari Dewan Kota memberikan rekomendasi negatif dengan syarat A1 ini Dewan menyetujui. Jadi walaupun rekomendasinya negatif, Dewan itu ya tetap menyetujui. Probabilitasnya berapa? 0,2. Ini berdasarkan subjektif ya. Nah, kemudian probabilitas probabilitas Badan Perencanaan memberikan kebalikan dari negatif berarti positif dong. Berarti B komplement ini adalah rekomendasi positif. Kalau Badan Perencanaan memberikan rekomendasi positif, Dewan Kota menyetujui, probabilitasnya adalah 0,8, udah pasti lebih besar ya. Nah, kemudian kalau misalnya rekomendasi negatif, Dewan Kota tidak menyetujui. Ini sih udah pasti besar, 0,9. Kebalikannya, rekomendasi positif, tapi Dewan tidak menyetujui. Ini sih kayaknya kemungkinannya 0,10 dihitungnya ya. Nah, oke. Jadi kita bisa buatkan diagram tree-nya buat melihat apa aja kemungkinan yang bisa muncul gitu ya. Nah, awalnya nih Dewan Kota nih. Dewan Kota itu sebelum adanya rekomendasi negatif. Dewan Kota menyetujui 0,7, Dewan Kota tidak menyetujui 0,3. Nah, kemudian dibuatlah rencana nih. Kalau kan tadi rekomendasi negatif muncul, si B ini rekomendasi negatif. Rekomendasi negatif muncul, tapi Dewan tetap menyetujui kemungkinannya 0,2. Kemudian Dewan Kota menyetujui, Dewan Kota menyetujui, tapi rekomendasinya positif nih 0,8. Kemudian Dewan Kota tidak menyetujui dengan rekomendasi negatif dari Badan Perencanaan 0,9. Dewan Kota tidak menyetujui dengan rekomendasi positif dari Dewan Perencanaan itu adalah 0,1. Sehingga hasil eksperimen yang mungkin terjadi yang pertama adalah probabilitas ketika A1 irisan B, artinya Dewan Kota menyetujui dan rekomendasi negatif. Itu probabilitasnya adalah 0,14. Dari mana? Dari 0,7 kali 0,2. Nah, kemungkinan kedua adalah Dewan Kota menyetujui dan rekomendasi positif. Ini 0,7 kali 0,8, 0,56. Probabilitas yang ketiga, Dewan Kota tidak menyetujui dan rekomendasi negatif itu 0,27. Dewan Kota tidak menyetujui dengan rekomendasi positif adalah 0,03. Kita total probabilitasnya dapat 1. Ya, ini kalau kita gambarkan ke dalam tree diagram. Oke ya. Nah, kita terapkanlah si Bayes theorem. Kenapa? Karena ada informasi baru tadi kan. Nah, kita buat nih probabilitas A terhadap B gitu ya. Nah, ini rumusnya. Panjang? Iya, memang panjang. Oke.
Nah, ini untuk case-nya di LS Code, Dewan Kota menyetujui dengan rekomendasi negatif dari Badan Perencanaan. Berapa sih probabilitasnya tetap disetujui? Nah, kita hitung nih, kita masukin tadi nilai-nilainya. Ini ya, penilaiannya di atas. Nah, dapatlah ternyata 0,34. Jadi probabilitas Dewan tetap menyetujui dengan adanya rekomendasi negatif dari Badan Perencanaan, probabilitasnya adalah 0,34 atau 34% ya. Oke. Nah, sehingga probabilitas akhir yang kita dapatkan tadi kan ini ya, kita udah hitung 0,34 ya. Rekomendasi Dewan Perencanaan adalah kabar baik untuk LS Cloud ya. Tapi ternyata Dewan Perencanaan itu memberi rekomendasinya negatif, padahal kan mungkin dia berharapnya positif supaya pusat perbelanjaan itu dibuat. Tapi kan karena Dewan Perencanaan itu mengeluarkan rekomendasi negatif sehingga perlu dilakukan revisi atas perhitungan probabilitas yang awal sudah dia hitung. Kalau sebelumnya dia percaya diri nih, probabilitas sebelumnya Dewan itu pasti menyetujui sebesar 70% atau 0,70. Ternyata setelah adanya munculnya rekomendasi negatif dihitung lagi nilai probabilitasnya menjadi 0,34 gitu ya. Oke ya. Nah, ini untuk Bayes teorem perhitungannya. Nah, untuk Bayes teorem ini bisa kita lakukan pendekatan dengan tabel ya. Nah, kalau kita bikin akan membuat tabel, kita yang pertama, step pertama itu kita siapkan 3 kolom dulu. Kolom 1 itu untuk mutually exclusive event, kemudian kolom kedua probabilitas awal, yang ketiga adalah conditional probabilitas ya. Oke, sebentar ya. Oke, nah tadi langkah pertama kita buat 3 kolom dulu. Eventnya apa nih yang di case-nya LS Plot tadi? Ada dua, yang pertama ya, ada A1 dan A2. A1 dan A2 ini apa namanya probabilitas awal yang dia tetapkan adalah 0,7 dan 0,3 ya. Nah, kemudian kolom yang ketiga ada conditional probabilities ketika rekomendasi negatif itu keluar gitu ya. Nah, rekomendasi keluar negatif dengan Dewan tetap menyetujui tadi hasilnya adalah 0,2 ini ya. Ini. Nah, kemudian rekomendasi negatif ada dan Dewan tidak menyetujui adalah 0,9 ini ya, 0,9. Oke. Nah, langkah kedua kita bikin kolom keempat. Kita hitung joint probabilities untuk masing-masing eventnya. Oke, kita lihat aja yang keempat adalah joint probabilities. Untuk probabilitas A1 terhadap B. Nah, A1 Dewan menyetujui dengan rekomendasi negatif itu adalah 0,14. Dari mana? Kita hitung nih dari sini 0,7 dikali 0,2 sehingga hasilnya 0,14 dan yang ini menjadi 0,3 dikali 0,4. Hasilnya adalah 0,27. Nah, langkah selanjutnya, ini langkah kedua tadi, kita lihat bahwa nilai probabilitasnya adalah 0,14 dari Dewan Kota menyetujui dengan rekomendasi negatif. Dan 0,27 Dewan Kota tidak menyetujui perubahan zonasi dan rekomendasi negatif dari Dewan Perencanaan. Itu maksudnya ya. Selanjutnya langkah ketiga. Oke, kita buat kolom selanjutnya. Oke, kita next saja. Ini kita total ya. 0,14 si kolom keempat ini menjadi probabilitas B 0,41. Nah, kemudian kita buat lagi kolom kelima untuk menghitung apa? Hitung probabilitas posterior atau probabilitas setelah dilakukan revisi, ya. Nah, ini ya posterior probabilities dari mana? 0,14 kita bagi dengan 0,41. Hasilnya 0,34. Nah, yang kedua artinya di sini A2 terhadap B berarti 0,27 kita bagi dengan 41. Hasilnya adalah 0,6585.
Ketika kita jumlah, total probabilitasnya menjadi 1. Nah, ini ketika kita sajikan si Bayes teorem ini ke dalam bentuk tabel ya. Oke, nah selesai materi kita hari ini untuk pengantar probabilitas. Nah, untuk absensi hari ini silahkan ketik nama dan NIM kalian di kolom komentar. Apabila terdapat pertanyaan, kalian juga boleh sertakan pertanyaannya di kolom komentar. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.